Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Nur Abdillah, biasa dipanggil Rafiq, dari kelas PAI 3D, absen 43. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu dosen Elvi Muawanah selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi UAS yang telah saya dapat dengan tema mengatasi kondisi sering datang terlambat di ranah pendidikan. Terlambat merupakan suatu hal yang dimana itu sangat tidak disukai oleh Allah juga orang sekitar kita. Bahkan terlambat juga termasuk hal yang negatif. Nah, di sini saya akan membacakan surat Al-Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Dan artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Islam adalah agama yang mengajarkan kelembutan sekaligus kedisiplinan. Sebagai contoh, kita sebagai umat Islam harus tahu batasan waktu dalam sholat, awal sholat dan akhir kapan waktu itu selesai. Nah, sedangkan dalam ranah pendidikan, jadi berhubungan dengan lembaga pendidikan atau biasanya sekolah ataupun kampus. Jadi terlambat datang ke sekolah merupakan ketika seseorang itu tidak tepat waktu dalam atau datang pada saat jam yang telah ditentukan, baik itu sekolah maupun di kampus. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alternatif solusi masalah siswa yang sering datang terlambat dalam meminimalisir dengan memperhatikan beberapa komponen berikut ini. Yang pertama adalah dari perhatian orang tua pada siswa tersebut. Orang tua juga perlu memperhatikan kondisi jarak sekolah. Nah, begitu juga di sisi lain, orang tua harus memberikan buah motivasi kepada anaknya agar cepat bangun dan berangkat ke sekolah. Kemudian yang kedua adalah menegakkan kedisiplinan di sekolah. Nah, biasanya di sekolah itu ada sebuah guru piket yang hendaknya itu memberikan sanksi kepada siswa yang terlambat. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan kesadaran pada diri siswa. Menumbuhkan kesadaran pada diri siswa ini dengan cara apa? Dengan cara itu tadi, guru memberikan sebuah arahan. Nah, sebelum menjatuhkan hukuman, memberikan sanksi, guru menjatuhkan hukuman, siswa melanggar tersebut diberikan kesadaran. Jadi siswa diberikan kesadaran atau arahan yang bisa membuatnya sadar akan pentingnya mematuhi tata tertib di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan kesadaran pada diri siswa. Nah, menumbuhkan kesadaran pada diri siswa ini dengan cara apa? Dengan cara itu tadi, guru memberikan sebuah arahan. Nah, sebelum menjatuhkan hukuman, memberikan sanksi, guru menjatuhkan hukuman, siswa melanggar tersebut diberikan kesadaran. Jadi siswa diberikan kesadaran atau arahan yang bisa membuatnya sadar akan pentingnya mematuhi tata tertib di sekolah. Kemudian yang keempat adalah memberikan apresiasi atau penghargaan kepada siswa yang telah tertib mentaati tata tertib di sekolah. Penghargaan tersebut biasanya bisa berupa sebuah nilai, penambahan nilai, poin plus. Yang kelima adalah memberikan bimbingan dan layanan konseling. Biasanya di setiap sekolah itu sudah menyiapkan sebuah guru BK atau bimbingan konseling yang mana dia selalu
guru murid, jadi ada sebuah murid yang nakal itu nantinya akan dikembalikan kepada guru BK, bimbingan konseling, untuk bisa mendapatkan pengarahan agar bisa menjadi siswa yang baik dan taat kepada peraturan sekolah. Nah, itu tadi merupakan paparan sedikit dari orang tua dan pihak sekolah. Sekarang saya akan memaparkan sebuah cara mengatasi dari diri kita sendiri agar tidak terlambat dalam bersekolah. Karena jika hanya cara di atas itu sepenuhnya tidak mengatasi, tapi paling tidak dapat mengurangi siswa yang terlambat. Hal pertama yang harus kita lakukan, yang pertama adalah niat. Kita harus melakukan niat dari hati, berniat untuk tidak mengulangi dan dari kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua adalah jangan begadang. Begadang sudah menjadi tradisi malam di kalangan anak muda, entah untuk melakukan hal yang bermanfaat maupun sebaliknya. Jika pada malam hari kita begadang, pastinya akan tidur dengan larut malam dan paginya bangun tetap merasa ngantuk karena tubuh lemas dan merasa malas untuk bergerak. Dengan demikian akan dipastikan untuk bangun kesiangan atau bisa menyebabkan keterlambatan dalam bersekolah. Banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dalam bangun pagi. Salah satunya adalah didoakan malaikat dari Nabi SAW yang bersabda, wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi sholatil fajri, yang artinya dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada saat fajar atau subuh. Hadis riwayat Bukhari nomor 137 dan Muslim nomor 632. Di sini dijelaskan tiap menjelang pagi hari dua malaikat turun yang berdoa, ya Allah karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan. Malaikat yang satu lagi berdoa, ya Allah limpahkan kerusakan kemusnahan bagi harta yang ditahan di bakhilnya. Jadi mulai hari ini tidak ada kata untuk terlambat ke sekolah. Maka harus membiasakan diri bangun lebih awal, misalnya sebelum sholat subuh dan harus sudah bangun. Bangun setiap subuh itu banyak sekali hikmahnya, jadi sangat disayangkan untuk ditinggalkan. Kemudian yang keempat, lakukan persiapan lebih awal. Ada banyak persiapan yang harus dilakukan oleh siswa. Salah satunya adalah menyiapkan topi, pakaian, dasi, sepatu, buku, alat tulis, dan sebagainya. Nah, ke sekolah yang paling sering dialami kebanyakan adalah kurangnya persiapan. Yang kelima adalah memasang alarm. Nah, sekarang itu banyak sekali teknologi canggih yang biasa kita pakai, yakni adalah Android. Kita bisa memasang alarm apa yang kita inginkan sebanyak-banyaknya. Misal yang terakhir dari saya adalah yang keenam, pandai mengatur waktu. Nah, kita harus pandai-pandai dalam manajemen waktu. Dengan mengatur waktu sebaik mungkin, pasti akan tercapainya tujuan yang sangat bagus. Nah, itu tadi 6 tips dan trik dari saya. Nah, saya cukup berpesan semuanya tadi bisa karena hal yang terbiasa, dan ketika Anda rutin melakukan pasti akan menjadi sebuah kebiasaan. Tetap semangat dan lakukan yang terbaik demi masa depan. Sekian apa yang telah saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.